Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setan bisa menyesatkan manusia ketika sakaratul maut? Simak terus channel ini agar bisa mendapatkan jawabannya. Setan menggoda manusia sampai menjelang kematiannya. Ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicap sebagai pembangkang, dia bersumpah di hadapan Allah dengan semangat hasad pada Adam dan keturunannya. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iblis bersumpah, demi keagunganmu ya Rabb, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih dikandung jasad." Allah berfirman, "Demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka selama mereka memohon ampun kepadaku." Hadis riwayat Ahmad 11.237 dan dihasankan Suhaib Al-Arnaud. Atas sumpah ini, iblis dan bala tentaranya sangat antusias untuk menyesatkan manusia, terutama di suasana-suasana genting, ketika manusia di posisi sangat labil. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian." Hadis riwayat Muslim. Setan mendatangi manusia ketika sakaratul maut. Itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat, karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Di saat itulah setan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Dia akan mendatangi manusia ketika kematian. Karena itu, salah satu doa Nabi Muhammad SAW, beliau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Dalam salah satu doanya, Nabi SAW mengucapkan, "Aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian." Al-Katabi menjelaskan hadis di atas dengan menyebutkan beberapa bentuk gangguan setan ketika mendekati kematian. Nabi SAW berlindung dari disesatkan setan ketika kematian. Bentuknya adalah setan mengganggunya ketika dia hendak meninggal dunia, lalu setan menyesatkannya sehingga menghalangi dia untuk bertobat, atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya, atau memohon maaf dari kezaliman yang pernah dia lakukan, atau membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membuat dia benci dengan kematian dan merasa sedih meninggalkan hartanya, sehingga dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian dan menuju akhirat, sehingga dia akhiri hidupnya dengan keburukan, lalu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi dia murka kepadanya. Kemudian Al-Kitabi menegaskan, diriwayatkan bahwa tidak ada kesempatan yang lebih diperhatikan setan untuk menyesatkan manusia selain ketika kematiannya. Dia akan mengundang rekan-rekannya, "Jika kalian tidak bisa menyesatkan pada hari ini, kalian tidak lagi bisa menggodanya selamanya." Di sana ada beberapa kejadian yang dialami para ulama ketika proses kematiannya. Setan berusaha untuk menggodanya. Di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Diceritakan oleh Abdullah putra Imam Ahmad bin Hanbal, "Aku menghadiri proses meninggalnya ayahku. Aku membawa selembar kain untuk mengikat jenggot beliau. Beliau kadang pingsan dan sadar lagi.
Lalu beliau berisyarat dengan tangannya sambil berkata, "Tidak, menjauh, tidak menjauh." Beliau lakukan hal itu berulang kali. Maka aku tanyakan ke beliau, "Wahai ayahanda, apa yang Anda lihat?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya setan berdiri sampingku sambil menggigit jarinya." Dia mengatakan, "Wahai Ahmad, aku kehilangan dirimu, tidak sanggup menyesatkanmu." Aku katakan, "Tidak, masih jauh, tidak, masih jauh." Tazkirah Al-Qurtubi halaman 186. Maksud cerita ini adalah setan hendak menyesatkan Imam Ahmad dengan cara memuji Imam Ahmad. Setan mengaku menyerah di hadapan Imam Ahmad agar beliau menjadi ujub terhadap diri sendiri dan bangga terhadap kehebatannya. Tapi beliau sadar ini adalah tipuan. Beliau tolak dengan tegas, "Tidak, saya masih jauh. Tidak seperti yang kamu sampaikan. Tidak bisa kita bayangkan andaikan ujian semacam ini menimpa tokoh agama atau orang awam di sekitar kita." Termasuk juga kejadian yang pernah dialami salah satu ulama Cordoba seperti yang diceritakan Imam Al-Qurtubi. "Saya mendengar guru kami Abu Abbas Ahmad bin Umar di daerah perbatasan Iskandaria bercerita, saya menjenguk saudara guruku Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad di daerah Cordoba. Ketika beliau sedang sekarat, ada yang mentalkin beliau, 'Ucapkan la ilaha illallah.' Tapi orang ini malah menjawab, 'Tidak, tidak.' Setelah beliau sadar, beliau bercerita, 'Ada dua setan mendatangiku, satu di sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Yang satu menyarankan matilah dengan memeluk Yahudi karena itu adalah agama terbaik. Satunya lagi berkata, matilah memeluk agama Nasrani karena itu adalah agama terbaik. Lalu aku jawab, tidak, tidak." Tazkirah Al-Qurtubi halaman 187. Memang tidak semua orang mengalaminya. Ada yang mengalami kejadian demikian dan ada yang tidak mengalaminya. Namun setidaknya ini menjadi peringatan bagi kita akan betapa mencekamnya sakaratul maut, karena yang menentukan status manusia adalah ujung hidupnya. Nabi SAW bersabda, "Nilai amal ditentukan keadaan akhirnya." Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua tipu daya setan. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tonton terus channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.